Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, terutama pembelajaran yang ketiga. Baiklah anak-anak, kita simak materinya. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di pembelajaran 3, tema 1, subtema 2 yang berjudul pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah anak-anak, kita simak materinya bersama-sama ya. Sebelum materi kita mulai, kita harus mempelajari kompetensi dasar apa yang harus dicapai ya anak-anak. Yang pertama SBDP, seni budaya dan prakarya, yaitu 3.3 mengetahui dinamika gerak tari. Itu pengetahuannya. Sedangkan keterampilannya 4.3 meragakan dinamika gerak tari. Bahasa Indonesia, pengetahuan 3.4 mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup. Sedangkan keterampilannya menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup. Yang terakhir, matematika. Pengetahuan KD 3.1 yaitu menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Dan keterampilannya 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Baiklah, masih ingatkah kalian dengan gerakan kuat dan gerakan lemah pada tangan saat menari? Kemarin kita sudah membahasnya anak-anak ya. Yang gerakan yang tangan menari yaitu tepuk tangan. Tangan kanan dan tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan, dilentikkan, dan ayo tepuk tangan. Nah, sekarang kalian coba dengan kelompok kalian masing-masing, lalu kalian membuat contoh gerakan kuat dan gerakan lemah pada sebuah tarian. Nah, contohnya ada di gambar di bawah itu anak-anak. Kalian bentuk kelompok, setelah itu kalian membuat gerakan lemah dan kuat. Untuk lagu kalian bisa bebas memilihnya. Nah, untuk dapat menari dengan baik, kamu juga perlu banyak berlatih anak-anak. Dan jangan lupa menjaga pola makan, itu sangat penting agar badanmu itu tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari yang baik dan sehingga kalian bisa melakukan gerakan lemah maupun gerakan kuat anak-anak. Ayo anak-anak, kalian perhatikan di gambar itu tentang jenis-jenis makanan yang bergizi yang seperti apa sih? Nah, syarat makanan yang sehat itu juga kandungannya juga sangat penting ya anak-anak. Makanan pada gambar tersebut itu disebut 4 sehat 5 sempurna anak-anak. Yang dimaksud tersebut makanan sehat dan bergizi ya. Jadi makanan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan itu harus makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu, kalian harus menjaga makanan agar selalu bersih dan memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Sekarang, tadi 4 sehat 5 sempurna. Macamnya apa saja sih? 1. Makanan pokok. Misalnya ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, mie, dan sagu. Contoh makanan pokok tersebut ada di gambar itu ya anak-anak. Lagi yang kedua, lauk pauk. Pasti tahu dong kalian. Lauk pauk itu misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Itu sudah ada contoh gambarnya. Nah, itu termasuk lauk pauk. Yang ketiga sekarang, sayur-sayuran. Hayo, siapa kalian yang masih belum menyukai sayur-sayuran? Kalian wajib menyukai sayur-sayuran anak-anak karena mengandung
vitamin ya, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Pada gambar tersebut kalian bisa melihat contoh sayurannya seperti apa. Yang keempat sekarang, buah-buahan. Misalnya pasti kalian sudah tahu macamnya, jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, ini contoh gambarnya ya. Terus yang kelima, terakhir, susu. Nah, siapa nih yang suka sekali dengan susu? Susu ini adalah masuknya makanan atau minuman yang bergizi di antara 4 sehat 5 sempurna, anak-anak. Di antara makanan-makanan tersebut yang tadi itu sangat mengandung gizi, anak-anak. Contohnya 1, karbohidrat, 2, protein, 3, lemak, 4, vitamin, 5, mineral, 6, air. Nah, gizi-gizi ini harus kalian hafalkan, anak-anak. Setelah kalian mengetahui macam-macam makanan yang mengandung gizi, kita bahas satu persatu ya, anak-anak. Yang pertama, gizi karbohidrat. Apa saja sih contohnya? Makanan pokok yang biasa kalian makan itu nasi. Itu mengandung karbohidrat, anak-anak. Jagung, ubi ya. Yang kedua, gizi protein itu terbagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Apa sih yang dimaksud dengan protein hewani? Protein hewani itu berasal dari hewan, anak-anak, seperti ikan, daging, susu, keju, dan telur. Nah, seperti contoh di gambar itu, kalian bisa perhatikan. Itu makanan semuanya mengandung protein hewani lauk pauk. Protein yang kedua yaitu nabati. Yang dimaksudkan adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe dan tahu. Kalian pasti sangat mengenalnya kan ya, tempe dan tahu. Selanjutnya, vitamin. Vitamin ini banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan ya, anak-anak. Nah, sekarang kalian amati gambar makanan di bawah ini ya. Beri tanda centang jika makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari, dan beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Nah, contohnya akan Bu Eka bahas satu soal. Kalian perhatikan di nomor 1 ini. Ada gambar apa, anak-anak? Iya, betul. Itu gambar buah-buahan. Kira-kira jawabannya centang atau silang? Centang, anak-anak. Sekarang kalian harus bisa membuat alasannya. Alasannya misalnya, buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Nah, alasan tersebut kalian harus bisa menjawab dengan kandungan gizi apa yang diperoleh oleh makanan tersebut ya. Bu Eka beri contoh lagi yang kedua. Ayo, gambar apakah ini? Iya, itu gambar permen, anak-anak. Pasti kalian suka sekali dengan permen. Nah, jawabannya apa kira-kira? Centang atau silang? Jawabannya adalah silang, anak-anak. Alasannya, permen sebaiknya sesekali dimakan karena kandungan gula yang tinggi itu tidak baik untuk kesehatan jika dimakan setiap hari. Boleh saja kalian makan permen, hanya saja tidak dimakan setiap hari ya, anak-anak. Ayo, masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan, anak-anak? Kemarin kita sudah belajar penjumlahan dalam sistem teknik penjumlahan menyimpan ya. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan dalam soal cerita, anak-anak. Ya, contohnya, pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.650 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.550 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Jika ada pertanyaan berapa jumlah, berarti caranya yaitu
penjumlahan atau ditambah. Dan jangan lupa, supaya mudah, kalian gunakan cara bersusun ke bawah. Nah, seperti biasa, bersusun ke bawah itu nilai tempatnya harus sesuai. Nilai tempatnya harus pas. Jika ribuan, ya harus diluruskan ribuan. Jika ratusan, lurus ke bawahnya juga ratusan. Sedangkan puluhan, turun ke bawah harus juga puluhan. Dan yang terakhir satuan, itu juga harus lurusnya satuan. Setelah kalian menyimak video tadi, kalian bisa mengerjakan tugas di buku paket tema 1 kalian, terutama subtema 2 PP3 ya. Nah, baik anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran 3 tema 1 subtema 2 bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan kalian harus tetap semangat dan jaga kesehatan.